A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka madlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi pengikut setia channel Abah Setu ya. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa dilimpahi cahaya keberkahan pada hati, cahaya keberkahan pada seluruh bagian badan kita. Karena hakikat diri kita adalah cahaya. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Ya. Semoga Anda menjadi anta iksyirun wa ghali. Ya. Adalah baginda Nabi diumpamakan adalah iksir, pohon surga, pohon kebahagiaan, ya. Karena pada dasarnya kita adalah alien, adalah sahabat. Ini yang harus selalu dibangun, bahwa kita adalah bukan penduduk bumi ini, karena kita adalah ruh yang diberi jasad. Maka Allah sudah berfirman kepada Nabi Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata, ya, wa kula minha ragadah. Maka inilah sesungguhnya yang harus dibangunkan, ditingkatkan adalah sadar sepenuhnya kepada sang hidup, ya, yang disambungkan adalah dengan nafas, ya. Dan kita senantiasa bersyukur dengan adanya nafas, ya sahabat. Karena nafas kita ini adalah merupakan kerja jantung, ya, kerja otak, ya, mulut dan hidung, ya, nafas, nufus, anfas, tanafas, ya. Nah inilah bahwa bisa terkoneksi dengan frekuensi yang ada, frekuensi Tuhan. Sebagaimana Anda ingin masuk dalam sebuah gelombang radio, mendengarkan siaran radio, ya, maka yang pertama yang harus Anda cari adalah gelombang radio, ya. Tidak mungkin Anda bisa mendengarkan siaran dari radio tersebut kecuali Anda masuk dalam gelombang radio itu, ya. Maka di dalam ilmu mantik sebetulnya sahabat, sesungguhnya kalau orang punya dasar ilmu mantik yang bagus, ya, ilmu logikanya yang bagus. Terkadang sekarang ini manusia adalah saya punya banyak teman abah sahabat jadi semua. Dia adalah ustadz, kiai, ya, dan dia belajar ilmu mantik, ya. Tetapi dalam logika aplikasi kehidupan, mantik tidak dibawa dalam logika kehidupan, ya. Terkadang dia suka terjebak dengan tulisan. Tulisan ini tidak boleh menghalangi akal, pikiran. Karena seharusnya tulisan ini berdiri pada akal yang benar, ya. Maka pada saat dia membaca kitab, membaca Al-Quran juga sama. Maka akal harus menjadi pemimpin kepada tulisan tadi semua. Karena tidak boleh tulisan menghalangi akal. Nah, kebanyakan manusia terjebak karena dia adalah tulisan ataupun barangkali informasi adalah maka dalam kaidah mantik itu sahabat sebetulnya adalah hanya dua saja secara umum, adalah tasawur dan tasdik tadi semua, ya. Bagaimana kau tasawur tadi semua? Nah, inilah sesungguhnya tentang melahirkan kesadaran adalah orang-orang yang mampu tasawur dalam menggunakan panca indera dohir maupun indera batin. Untuk perjalanan dohir adalah bagaimana kita menggunakan adalah indera ini adalah untuk tasawur dari semua. Maka di sini juga sebetulnya dalam sahabat meningkatkan kesadaran karena adanya nufus, anfas, tanafas itu membutuhkan juga logika mantik yang baik
tadi semua ya. Logika berpikir yang baik, landasan yang baik ya. Kalau Imam Ghazali atau Aristoteles selalu mengumpamakan dalam bangunan rumah tadi semua. Atap rumah itu hanya akan bisa dipasang kalau seandainya landasan struktur dinding dan tiangnya sudah dibangun tadi semua. Adapun dinding dan tiang itu adalah dibangun dengan landasan pondasi tadi semua. Jadi ada proses dalam kaidah ilmu mantik itu, adalah kaidah bagaimana menyusun pikiran ya dengan benar. Ini ada kalau ini ada kalau terus begitu. Jadi ini ada karena ini ada karena ini ada, ini ada karena ini ada. Nah, logika berpikir yang menggunakan mantik, sahabat ya. Maka inilah akhir zaman ini manusia justru adalah tidak, padahal Allah sudah menyuruh kita seolah-olah menggunakan kaidah mantik itu, afala ta'qilun ya. Afala yatafakkarun, afala yatadabbarun, adalah segala apa yang kita pandang dengan pandangan ini harus dijadikan logika untuk tasawur kepada kita sebelum tasdik tadi semua ya. Nah inilah maka banyak manusia dalam berilmu tidak menemukan intisari dari ilmu karena tidak benar dalam tasawur dari semua. Logika berpikirnya adalah jumpalitan tadi semua ya. Harusnya dia begitu membaca dalil, membaca tulisan, maka akalnya terkadang ngikutin kepada salah. Ini ada harusnya adalah dengan ini dulu tadi semua ya. Itulah kenapa sahabat Islam, walaupun ilmu mantik ini adalah ilmu yang dibangun oleh mereka ada filosof Yunani, tapi kemudian diislamkan ya oleh ulama-ulama kita, diantaranya adalah Ibnu Sina ya, kemudian juga Al-Ghazali tadi semua. Kenapa mereka itu adalah penulis-penulis hebat? Karena logika mantiknya jalan. Logika mantiknya jalan. Banyak orang dalam berbuat, bekerja, dalam hidup, logika mantiknya nggak jalan. Dia ingin mengatakan syamroh itu buah. Tapi syamroh itu hanya akan ada kalau seandainya ada pohon gitu. Dan pohon itu ada kalau harusnya adalah dia sudah terjadi daun yang baik. Daun yang baik, ranting yang baik harus ada pada cabang yang baik. Cabang yang baik harus ada pada pohon yang baik. Pohon yang baik harus ada pada akar yang baik. Akar dan pohon semua kesempurnaannya, sempurna tubuh kita ditanam di tempat yang baik. Itu logika berpikirnya. Ya, logika berpikirnya. Jadi sesuatu ada karena ada yang lain. Jangan dibalik ya, sahabat. Nah, demikian dalam kehidupan. Dalam memahami rizki madmun, rizki ma'asum, rizki mamluk, rizki mau'ud, bahkan apalagi yang berkaitan dengan ketuhanan. Orang sekarang yang tidak menggunakan logika mantik dan berpikir Tuhan saja udah bingung tadi semua. Bagaimana Tuhan yang disebut Allah itu yang seperti apa? Akhirnya manusia memandang Tuhan itu seperti sosok karena logika berpikir yang salah, dalil mendahului akal tadi semua ya. Nah disinilah Tuhan yang laisa kami selihi, kata dia, bisakah Tuhan yang laisa kami selihi mengutus makhluk, seseorang yang di luar dirinya? Itu pun udah kegagalan nanti dalam tauhid akibat mantik yang tidak jalan dari semua ya. Ini memahami kata malaikat, memahami kata Tuhan, memahami kata Allah, memahami kata iblis, memahami kata jin, memahami kata manusia, akhirnya seolah-olah semua itu makhluk yang terpisah-pisah. Inilah tasawur yang tidak berhasil, yang tidak bisa menentukan tasdik nanti. Nah, kalau seandainya tidak demikian, itikodnya menjadi gagal. Ya. Nah inilah sahabat, maka pada pagi hari ini Abah ingin mengajak, marilah kita tingkatkan kesadaran. Ya, kesadaran itu hanya logikanya sudah baik tadi semua ya. Akhirnya banyak manusia umniah di alam dunia ini. Apa itu umniah? Adalah atau lamunan. Tadi ingin buah yang baik tapi tidak pernah nanam. Nah ini kan manusia ini jadi judi dalam hidup. Berketuhanan, judi dalam sholat, judi, memahami malaikat, judi, memahami surga, judi, memahami barjah, judi, semuanya. Bahkan, nah inilah akibat dalil mendahului akal dari semua. Begitu sudah ada dalil, kamakola, kila, kata orang mengisahkan pengalamannya. Yang ngikut aja, kayak yang ngikut itu yang berekor itu binatang tadi semua. Kita adalah kullukum ra'in, setiap diri kita adalah pemimpin. Kita harus jelas, kesadaran itu hanya akan bisa kalau kita adalah
menjadi jiwa individu yang merdeka tadi semua. Bukan dipengaruhi ini dan itu, sahabat. Ya, demikian pula dalam bagaimana meningkatkan kesadaran kita. Maka kesadaran kita adalah harus dibangun oleh diri kita sendiri. Karena setiap jiwa, setiap individu adalah pemimpin, maka Tuhan akan memandang hanya ada satu hatimu. Bagi kamu, Tuhan itu hanya tahu hatimu. Enggak, yang lain jangan kamu pikirkan. Dan orang lain pun Tuhan akan hanya melihat setiap individu begitu, sahabat. Maka itu yang dikatakan perjalanan menuju Tuhan itu furoda. Nggak bisa kamu nebeng dengan orang ini. Bahkan maaf, termasuk dengan Rasulullah. Kalian harus paham Rasulullah itu siapa. Nah inilah logika mantik yang tidak jalan. Begitu ngomongkan Nabi, ngomongkan Rasul. Tapi logika berpikirnya tidak jalan. Akhirnya taklid buta. Yang akhirnya tadi beragama tidak yakin, Allahnya Allah hayal, Tuhannya Tuhan hayal, ibadahnya ibadah hayal, surganya surga hayal, ekonominya ekonomi hayal, ya sahabat. Inilah sahabat yang harus kita cerdas ya dalam disinilah. Nah, bagaimana cara supaya kita cerdas adalah hadirkan Tuhan. Adalah semesta, adalah kecerdasan, adalah tanpa batas tadi semua. Dan setiap jiwa individu kita adalah kecerdasan tanpa batas. Dan setiap individu adalah merupakan alam sogir. Merupakan universe Tuhan. Setiap individu. Tadi semua. Ya, planet galaksi ada pada dirimu. Planet bumi, bulan, matahari. Seluruh skyway ada pada diri kita. Nah itu sadari dulu itu tuh. Sadari itu. Sadar akannya itu sadar. Itu bagian dari tasawur dari semua. Ya, kalau kita hanya jadi bagian partikel kecil, ya, maka kalian tidak bisa menjadi pelaku. Ya, hanya pengekor dan yang ekor itu binatang. Tadi semua, sahabat. Tadi semua. Ya, inilah bagaimana Allah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah hanya akan melihat jiwa diri setiap individu. Jadi makanya nanti dalam sholat pun begitu tadi semua. Bagaimana hanya kamu saja ya dengan hanya Allah saja yang sholat gitu kan tadi. Bukan nggak ada lagi. Nah inilah ya. Nah, makanya logika berpikir tentang Tuhan itu harus benar tadi semua. Coba kalau kamu berpikir sederhana saja, kan Tuhan mau ngasih surat kepada Nabi Muhammad. Firman-Nya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bagi orang yang logika manteknya nggak jalan tadi semua ya, Tuhan yang itu seolah-olah pada saat disampaikan lewat Jibril, itu harus membutuhkan tadi berarti Tuhan itu sosok memberikan pada sosok kepada sosok. Nah ini kan udah metodologi yang salah tadi semua. Adapun ranah syariat hanya untuk mengantarkan kita saja. Tapi kalau nah inilah akhirnya sekarang manusia bertuhankan adalah seperti sosok tadi semua. Tuhan yang duduk di atas aras, ada pada ruang dan waktu, sehingga kalian atur bertemu dengan Tuhan hanya di waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Kalau di dalam bulan Ramadan di tanggal 21, di tanggal 23, di tanggal 25, tanggal 27, tadi karena konsepsi ketuhanan yang tidak dipahami tadi semuanya. Padahal coba bagi kalian yang sudah belajar ilmu mantik, ini ada Allah, ini ada Jibril, ini ada Muhammad. Coba Allah misalnya nyuruh, Bril kirim tuh Iqra, bilangin sama Muhammad sana tuh lagi di Gua Hiro. Emang begitu? Coba ini kan logika akal yang tidak berjalan tadi semua ya. Sampai Abah mendengar ada maaf ya, ada satu ustadz di TV mengatakan pada saat dia berkata ini ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bersama iblis, bersama malaikat suruh sujud pada Adam. Jadi kayak empat tokoh di situ, Allah, iblis, di semua malaikat, Adam. Allah yang nyuruh sujud kepada siapa? Malaikat dan kepada Ajajil. Karena malaikat sujud ya aman, Ajajil tidak mau sujud celaka gitu kan pada Adam gitu. Jadi empat sosok di situ. Nah, inilah pemahaman agama yang salah ya sahabat. Nah, inilah bagaimana kau pisahkan dalam kue donat itu adalah kue donatnya sendiri,
bahannya tepungnya sendiri, gulanya sendiri, manisnya sendiri. Itulah kenapa Imam Ghazali mengistilahkan istilah mantek itu dengan logika bangunan. Yang satu ada karena ada yang lain. Tadi semua. Tadi semua. Karena Abah menyaksikan orang tuh logikanya begitu sekarang. Sehingga pada saat dia butuh pada Tuhan, nah, gimana caranya gua menghubungi Tuhan? Gimana Tuhan supaya gua minta gitu kan tadi semua. Ini udah akhirnya timbullah istilah doa tadi semua. Doa diartikan minta lagi. Sholat diartikan menyembah lagi. Nah itu kan udah karena adanya tadi yang si sang sosok tadi semua. Dan pada saat kalian ingin pulang pada Tuhan yang dianggap sosok itu, kalian membutuhkan Rasulnya yang jadikan backingnya. Nah ini yang disebut syafaat itu. Ini kan istilah-istilah Allah saja. Drama Allah. Nah inilah yang harus dipahami. Maka kenapa sebetulnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi sudah menggunakan landasan yang baik dengan sifat 20 itu. Sifat 20 itu semua ada dalam diri kita semua. Sifat yang wajib bagi Allah itu ada pada diri kita. Sifat yang wajib bagi Rasul itu adalah juga ada pada kita. Maka disinilah untuk membangun kesadaran adalah itulah kenapa Al-Quran banyak menegaskan ayat bahwa kata wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan qarib, tapi fa inni qarib. Coba rasakan ngaji Quran segitu saja dengan rasa. Ini firman siapa, yang ngomong siapa, yang bunyi kedengar siapa, yang dengar siapa, yang ucap siapa, yang merasa siapa. Inilah tentang bagaimana perjalanan tadi menerapkan ilmu mantik pada diri tadi semua. Aku maha dekat. Sedekat apa ya Allah? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku dekat kepadamu, bahkan lebih dekat antara leher dan uratnya. Coba. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi, sahabat kata Allah, aku lebih dekat padamu daripada kamu kepada kamu. Nah itu. Kan sekarang ini manusia pada dia mencari Tuhan, ya nggak ketemu. Bagaimana mungkin si gelas kaca ini menemukan kaca kalau dia hanya dia merasa sebagai gelas? Nah ini kan persoalan. Karena konsep ketuhanannya di sini ada Tuhan, di sini ada Jibril, di sini ada Muhammad. Nah itu di sini ada Adam tadi semua. Nah inilah logika mantik yang gagal tadi semua. Tadi begitu kamu ngomongin rumah, kan kamu nggak pisahkan. Di pikiran kamu semua ada bata, ada genteng, ada tembok, semua bisa dibaca dalam pikiran. Tapi tidak bisa lagi dipisah-pisah. Nah inilah bagaimana menjadikan satu bangunan. Logika berpikir mantik, begitu lihat atap di atas, karena ada yang di bawahnya tiang. Terus ke bawah. Maka itulah kenapa bahasanya inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Demikian pula kita dari alam ahadiyah. Alam kosong tadi semua. Nah Tuhan itu begitu kita udah jadi manusia, Tuhan ini tinggal lagi di atas, masih di sono. Nah inilah kesalahan konsep. Padahal tadi dia ingin dikenal dari awal hal ada alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Tadi semua dia dalam kekosongan ingin dikenali gitu tadi. Begitu yang sudah wujud begini masih dicari lagi. Nah inilah kan konsep yang tidak paham. Seolah-olah Tuhan di atas turun gitu. Dari alam ahadiyah turun kayak tadi. Pada saat dari alam kosong Tuhan mentajalikan dirinya menjadi biji kapas. Nah, dikiranya biji kapas itu bukan kosong tadi gitu loh. Tadi semua. Dari biji kapas mentajalikan dirinya menjadi benang. Dia ingin jadi baju gitu loh. Begitu sekarang udah di mana-mana baju, orang nyari-nyari, di mana ya biji kapas? Di mana ya Tuhan? Inilah sebetulnya dengan logika mantik jelas itu Imam Ghazali menjelaskan. Aduh, tadi semua. Ya. Jadi dia yang dari awal hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun, supaya apa? Untuk menumbuhkan kesadaran. Sadar pada saat kamu sudah tidak lagi sadar gitu loh. Tadi semua. Tadi semua. Ternyata yang disebut goibul goib itu enggak goibul goib. Contohnya kamu sendiri, kamu goib enggak kan gitu kan tadi semua. Nah itulah yang harus dibangun kesadaran itu. Nah ini jadi
Bagaimana dari alam ahadiyah dia masuk ke alam sifat. Dari alam kosong ya masuk ke alam sifat. Karena kata dia anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku tersembunyi. Tapi nggak mau kata dia. Aku ingin eksibisi, aku ingin pameran gitu. Pameran tentang wujudku diri sendiri tuh dari sudul wahdah fil kasroh. Maka di alam dunia ini sahabat adalah maka tajalilah dia ingin menjadi segala bentuk. Menjadi segala bentuk, menjadi laut, menjadi gunung, menjadi sawah, menjadi apapun. Tak ada satupun la ilaha illallah. Semuanya dia. Nah ini kesadaran ini harus dibangun dulu. Termasuk dirimu. Tapi kamu tidak boleh ngaku Allah. Karena sudah bagian syai'in. Sudah alam. Sudah makhluk. Tadi semua. Tapi tiada lain daripada dia. Gitu loh. Kalau gelas kaca ini Abah pecahkan, sahabat. Gelas kaca ini Abah pecahkan. Ini logika mantek lagi ini sebenarnya. Tadi sudul wahdah dari satu gelas kaca ini Abah pecahkan, jret. Maka pecahan-pecahan itu bagiannya ada di antaranya kamu, laut, gunung, sawah, anjing, babi. Tadi semua. Terus nanti di bawah ada agama Islam, terus kalian benci, coba pikir logika. Inilah kenapa banyak orang membenci agama lain. Karena tadi logikanya nggak berpikir, dia pikir bahwa dia ada yang itu tuh beda Tuhannya. Hindu beda, Buddha beda. Ini kan logika manteknya nggak jalan. Begitu inilah sudul wahdah dipecahkan, crot pil kasrah. Tapi jatuhnya seolah-olah dari kosong menjadi titik, titik menjadi titik dua adalah nanti menjadi alif terus ke bawah. Akhirnya wujudlah kita. Maka berarti yang ada di muka bumi ini semuanya kamu adalah kesempurnaan dia untuk dia melihat dirinya pada dirimu. Maka kamu adalah cermin. Dia ingin melihat dirinya di luar dirinya. Tadi semua. Maka itulah Ibnu Arabi bikin dalil. Wah, Abah kalau bikin dalil nggak ada bedanya dengan Ibnu Arabi. Karena semuanya udah kebaca. Kalau bikin kaidah mantek nggak ada bedanya dengan Imam Ghazali, Aristoteles. Karena semuanya udah logikanya sudah jelas. Maka Abah berhenti nulis buku. 18 buku berhenti. Buat apa ditulis ilmu Allah? Kayak apapun, maka orang Abah live dengan judul yang beda-beda, mau ngomongin politik, mau ngomongin apa, ekonomi, kayaknya ya tadi Tuhan, tadi semua, apa yang dia nggak tahu. Makanya bagi orang-orang tertentu udah nggak ada wallahu a'lam. Bagaimana wallahu a'lam? Nah inilah ya juga orang masih suka nganggap sombong kepada orang mengatakan, wah ini orang nggak mau bilang wallahu a'lam. Tadi semua, bagi orang yang sudah tahu wallahu a'lam itu syirik. Tadi semua. Nah inilah ya. Nah kaidah ini sahabat ya. Maka kata Abah juga dalam kaidah ilmu. Jangan hanya cukup di alimah. Maka kenapa ada tasrif itu turun daripada ilmu. Alimah ya'lamu ilman wa ma'laman fahuwa alimun wa zaka ma'lum. Nah begitu sudah maklum, sadarlah kamu itu siapa. Nah ini yang harus dibangun. Jadi kalau ditanya kepada Abah bagaimana membangun kesadaran. Karena kalau tanpa membangun kesadaran bagaimana kalian akan narik rezeki. Karena kalianlah sumber dari segala sumber. Dari semua. Itulah ilmu titikbah. Semua. Jadi konsepnya pahami dulu. Gitu loh tadi semua. Sadar dulu gitu. Sadar itu apa tadi semua. Tadi bagaimana dari kosong. Kemudian akhirnya ramai. Dari dia berkata hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Telah datang satu masa insan itu belum bisa disebut. Gimana mau disebut? Kosong. Tuhan aja belum nama Allah. Allah aja belum ada namanya. Tadi semua. Maka disinilah orang masih ribut tentang Nur Muhammad dulu, Allah dulu. Ya Nur Muhammad dulu. Nama Allah itu muncul dari nurnya. Tadi maka Allahun Nur. Tadi, nah ini kaidah mantek lagi. Mana yang lebih dahulu? Tadi semua. Sebelum ada layar di film itu, tadi apa namanya tulisan Allah di situ, apa proyektornya dulu layarnya? Nah inilah juga karena kaidah manteknya nggak jalan. Tadi semua. Kalau kaidah manteknya, tasawur dan tasdiknya di alam dunia ini hanya makhluk dianggap makhluk semua. Akhirnya begitu makhluk yang sejalan dengan dirinya benci, begitu makhluk yang senang dengan dirinya cinta, yang begitu makhluk yang dia membantu dia cinta, tapi begitu makhluk yang dia tidak mau membantu dia benci. Ini adalah contoh sahabat makhluk yang belum sadar.
sesungguhnya bahwa aku dan kamu adalah aku yang lain. Kata pecahan gelas ini pada saat Abah pecahkan, ternyata aku hanya kepingan daripada kamu. Tapi tidak bisa disebut gelas, hati-hati, nggak bisa disebut Allah karena kepingan. Makanya kalau bahasa saya melihat Buya Rozi aja masih belum paham tadi tentang nafah itu kepingan itu seperti apa. Gitu kan tadi. Jadi dari hafalan ya sahabat, bukan pemahaman, bukan dirasakan, bukan dibuktikan. Hanya apa namanya pembenaran, bukan kebenaran. Kebenaran itu realita, tapi kalau dalil kata orang itu pembenaran namanya. Ya tetap aja ngomong sejuta kronyong juga tidak akan bisa dirasakan oleh dia karena dia hanya bicara tentang pembenaran bukan kebenaran. Kebenaran itu realita yang kamu lihat dan kamu rasakan. Pengalaman kamu sendiri bisa membuktikan itu. Nah, nanti untuk kerangka bagaimana STS sadar, tenang dan senang itu harus dibangun kesadarannya dulu. Hadirkan dia. Menghadirkan dia tadi. Anggaplah kata Abah juga, kamu adalah sebelumnya hanya dia sendiri. Hal ata alal insan, belum ada gelas ini. Hal ata alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Dia ingin dikenal, dia tajali menjadi biji kaca. Nah itu. Biji kaca itulah yang disebut Nur Muhammad. Tadi semua. Biji kaca itu karena dia ingin kenal. Anna kuntu kanzan mafiyah. Aku tersembunyi dan tertutup. Nah, aku tersembunyi dan tertutup gitu. Nah, itu. Paholaktul holqolika, maka aku ingin dikenali kata biji kaca. Maka aku tajalilah aku menjadi kaca tuh. Ana kuntu kanzan mahfiyah. Ya Allah, konsep Tuhan itu sahabat eksak, ilmiah, jelas. Makanya kenapa filosof Yunani itu cerdas? Karena mereka mengerti konsep mantiknya Aristoteles, Plato, tadi semua ya. Apalagi nah ini landasan kalian menghina pada mereka. Mereka itulah sebetulnya kalian kalau ngerti ngaji-ngaji kitab di pondok pesantren banyak tuh Plato dipakai sama Socrates tadi semua. Yang kalian tahu Imam Ghazali itu dari mereka. logika Aristoteles, logika Plato itulah yang mengajarkan ulama-ulama Islam kemudian tadi semua. Mereka mengambil pelajaran daripada Socrates dan Plato. Kita menganggap kayaknya Islam yang punya kebenaran tadi semua. Nah inilah juga logika berpikir yang juga salah tadi semua ya. Nah sekarang bagaimana si gelas ini ingin anggaplah dirimu sendiri. Kamu kan menjadi sumber segala sumber asalnya juga. Nah bagaimana kamu adalah untuk kembali meningkatkan kesadaran supaya bagaimana dengan pikiranmu kamu bisa menarik segala apa yang kamu inginkan sebenarnya. Kan disitulah maka walaupun ada bahasa bagi Tuhan itu adalah kun fa yakun. Nah tinggal kun fa yakun kepada setiap orang berbeda tingkat dari level daripada kesadarannya. Ya berapa persen kadar Tuhannya gitu loh tadi semua. Kesadaran si gelas ici bahwa sesungguhnya aku ini dulu kosong berasal dari biji kaca, berapa persen kesadaran dia kepada itu dalam pikiran dia. Itu saja. Tapi kalau aku gelas kaca, atau minimal, tapi dia menyadari kaca sesungguhnya tidak ada, yang ada adalah biji kaca juga tidak ada, berasal dari kekosongan. Biji kaca itu tidak ada dari pasir kuarsa yang sebetulnya ada, itulah semua berasal dari kekosongan. Akhirnya pada saat Tuhan mentajalikan dirinya dalam berbagai wujud, maka itulah kenapa semua kalau bagi orang yang tidak mengerti begitu, masa babi katanya, emang ada yang bukan Tuhan di muka bumi ini? Ya, maka itulah makna la ilaha illallah itu. Kenapa kalimat nafi isbat? Kalau kamu hanya melihat la ilaha illallah kepada saudaramu muslim, berarti kamu belum nafi, belum isbat nanti. Ada Tuhan Kristen, ada Tuhan Hindu, ada Tuhan. Nah inilah juga kegagalan. Nah, tauhid itu ada syuhudul kasyrah bil wahdah. Dan Allah mensyaratkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amal wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Jangan duakan aku dengan apapun. Nah, inilah konsep ini yang harus dibangun oleh kita. Ya tadi Abah sudah nggak usah pakai dalil lagi sebetulnya begitu banyak. Kata al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma ana ruhu dhuhurul haqqi fihi faman ra'al kauna wa lam yashhadu fihi au indahu au qablahu au badahu faqad awazahu wujud. Ini syaitanlah nyuruh kita. Alam seluruhnya adalah kegelapan, alias tidak ada kegelapan itu, Pak.
Berarti kita pun, nah untuk membangun kesadaran, sadari kamu tidak ada dulu. Nah gitu, jangan ngotot. Gelas kaca ingin kaya, gelas kaca ingin bayar hutang, gelas kaca ingin dimudahkan, tapi kamu yang berpikir sebagai gelas kaca. Semakin kamu pikirkan, kamu tarik kesulitan itu semakin datang, makin tebal pada dirimu. Karena engkau yang harusnya menafikan dan mengisbatkan ketidakadaan beradaanmu, justru kau menarik keberadaan dirimu. Itulah kenapa dalam thariqat amaliyahnya ya latif, ya latif. Jangan ngomong orang ya latif, tapi makin tebel. Ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, tapi ini bukan. Ya latif deh gimana hutangku, ya latif, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagaimana duitku, bagaimana hutangku, bagaimana anakku mau kuliah. Nah, itu berarti belum bangun kesadarannya. Tidak akan bisa berubah. Tadi semua. Dan harus dilatih. Maka nanti amaliyahnya duduk setiap jam tertentu pelan-pelan. Aku tidak ada. Gitu ya tadi semua. Nanti kalau seandainya nggak begitu, bagaimana sholat kalian? Tadi semua. Akhirnya kata Allah, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan fadhukul adab. Sesungguhnya sholat mereka di masjid mereka hanya siulan dan tepuk tangan. Coba. Allah udah bilang begitu, bukan apa itu. Kata Allah, wahum yashabuna annahum yusinuna sun'a. Sesungguhnya apa yang dilakukannya sia-sia. Tadi. Bagaimana mungkin si gelas kaca ini menyembah kepada Tuhan yang dia tidak kenal. Dia tidak menyadari inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya yang meliputi itu dirimu, wahai gelas kaca, aku kaca. Itu dulu kesadaran yang harus dibangun. Tadi semua. Walaupun Allah pernah membuat kisah salah kepada Al-Halaj, ya silakan. Kepada Al-Halaj, kepada siapa? Tadi semua. Tapi mereka nggak sadar. Silakan Pak, duduk Pak. Ya, kepada Al-Halaj tadi semua, ya. Waalaikumsalam, sok cari kehela, ya, tadi semua. Ya. Itu mereka mengatakan anak Al-Haq nggak salah. Kayak gitu. Syekh Siti Jenar mengatakan anak Rob nggak salah. Karena Nabi Muhammad, Ahmad yang sudah melahirkan menjadi Muhammad tadi semua. Yang sudah diutus menjadi Muhammad, Ahmad yang diutus menjadi Muhammad mengatakan anak Arab bila ain. Anak Rob, itu sama aja. Maka gelas kaca ini dia mengatakan anak kaca gitu loh. Maka kalau kamu adalah kamu, maka dia tidak ada. Ini kan persoalan tauhid dan ini persoalan ilmu mantek tadi semua. Mana yang lebih dahulu? Gelas kacakah atau kaca? Nah, orang logika manteknya benar, pasti sebelum gelas kaca ini ada kaca. Sebelum kaca ini ada biji kaca. Sebelum biji kaca ini adalah ada yang kosong. Tadi semua. Itulah kaidah. Itulah kenapa Imam Ghazali menggunakan kaidah mantek, menggunakan bangunan. Atap itu ada karena adanya tiang, adanya dinding. Dinding itu ada karena ada pondasi. Pondasi itu ada karena ada bahan. Nah itu. Nah ini logika ini untuk membangun STS. Sadar adalah tenang dan senang. Karena kalau nggak begitu, kamu itu hanyalah makhluk yang tidak berguna. Seonggok daging dan tulang terpisah dengan Tuhan kalian. Pada Tuhan sudah mengatakan, inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Kalau dikatakan sebenarnya kalau mau terus terang, sesungguhnya kamulah Tuhan itu, gitu loh. Gitu kan tadi semua. Coba kalau kamu nggak bangun kesadaran itu, bagaimana kau akan meningkatkan kesadaran? Karena hanya Tuhan yang bisa berbuat. Segalanya adalah wahdaniyat fil af'al, af'al dia semuanya. Wahdaniyat fil sifat, fil asma, nama dia semuanya. Itu dibeda-bedain nama buat pelajaran kepada kita semua. Biar kita mengerti sesungguhnya tidak ada yang lain. Tidak ada satupun nama di dunia ini yang bukan nama dia. Tidak ada satupun benda di dunia ini yang nampak ini yang bukan dia. Ini harus dipahami dulu. Kalau mau kembali kepada tauhid. Kata Abah juga, kalau gelas kaca ini dipecahkan ke bawah, pecahannya mau gede, mau kecil, pecahannya debu, tetap dia. Nah, orang tauhid kembalikan syuhudul kasyah bil wahdah. Kayak film diputar balik, gelas yang dipecahkan, jret. Nah, gimana cara kamu untuk mendapatkan rizki tanpa bekerja? Kamu tarik, karena dunia ini pun ada karena dia. Bikana maka nabi yakunu mayakunu, wa wujudul awalimi bi. Karena dialah ada. Berarti yang harus kamu sadari adalah adanya dia dulu. Bukan adanya kamu. Adanya kaca ini dalam kaidah mantek adalah lebih dahulu daripada adanya gelas kaca.
Nah, kalau kamu berada dalam kesadaran si gelas kaca, tapi tidak menyadari adanya kaca, berarti kamu adalah termasuk orang buta. Bagaimana mungkin nanti si gelas kaca mau sholat? Katakanlah kamu ini muslim nih, gelas kaca ini. Tapi kamu nggak ngerti sebenarnya yang meliputi dirimu kaca. Yang meliputi dirimu biji kaca. Gitu kan tadi. Dia mencari Tuhannya. Tadi. Di mana ya Tuhan? Gitu. Aduh. Dia meminta surga pada Tuhannya. Padahal Tuhannya ya tadi. Makanya kenapa perintah ibadah itu adalah, saya katakan, ada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu adalah ibadah, itu bukan menyembah. Abada ya'budu ibadatan itu adalah bagaimana al-abid wal ma'bud. Mana abidnya? Gelas kaca. Mana ma'budnya? Kaca. Si gelas kaca menyadari ketidakberadaannya tadi semua, meleburkan sesungguhnya aku tidak ada, aku tidak wujud. Kalau dalam bahasa Abah, la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Nah, kalau memahami sifat ma'ani, bayangkan pada gelas kaca inilah ma'ani. Tapi bagaimana maknawi? Ya pada kacanya. Karena di sini si kaca hanya punya cuping buat megang, di sini ada buat ininya, itu kan ma'ani. Adalah sifat a'yan kharjiyah, bagian dari tubuh Adam, bagian dirimu yang terluar dari semua. Itu nggak bisa berbuat apa-apa. Itu sahabat yang disebutkan la haula wala quwata. Saya pengen kopi itu saya. La haula wala quwata. Nah, bagaimana kamu si la haula wala quwata dengan segala keinginan? Tadi semua. Maka disitulah kenapa diajarkan dalam sifat 20 ada sifat ma'ani, ada sifat maknawi, ada sifat salbiah, ada barulah wujud tuh. Akhirnya wujud. Balikan lagi kepada wujud. Karena yang wujud yang boleh wujud. Maka tadi, kalau sudah wujud kayak ini asbak, kamu nggak usah disebutkan ini asbak, nggak ada tulisan asbak. Kamu karena wujudnya lah kamu bilang, oh asbak, oh ini gelas, ini kak korek, karena wujud. Dan itulah kalau sudah wujud. Nah, bagaimana dengan pikiran kamu adalah kamu wujud, dia yang wujud, dengan yang wujud itulah segala akan datang yang mewujud. Tadi semua. Ini yang logika sebetulnya sederhana dalam ilmu mantek tadi semua. Ya. Bagaimana mentasawur adalah bagaimana mentasdik. Hanya dua saja konsep logika mantek itu, tasawur dan tasdik. Tadi semua. Nah, sekarang manusia gagal dalam tasawur. Kayak seperti gelas kaca ini gagal mentasawur dirinya sehingga dia mencari-cari Tuhannya. Padahal Tuhannya inna rabbaka atau binas. Padahal Tuhan itu, Tuhan bagi si gelas kaca ini ya kaca, gitu loh. Nah, itu. Dia cari-cari Tuhan, padahal inna rabbaka, Tuhannya sudah kasih tahu. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Bukan qorib, tapi qorib. Tuh. Kata si kaca, hei gelas kaca, sesungguhnya aku sangat dekat kepadamu. Tuh. Kalau dalam inilah yang harus kesadaran yang harus dibangun oleh kalian. Maka dalam hikam itu adalah kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa kaca dihijab oleh gelas kaca, padahal yang mendohirkan gelas kaca itu si kaca tajali, jreng gitu. Jadi transformer gitu kan tadi semua. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhaharu bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin akan dihijab adalah kaca oleh gelas kaca, padahal dialah yang dohir. Mana yang lebih dohir? Gelas kaca apa kaca? Di semua. Ya. Gelas kaca lebih dohir dari gelas kaca. Nah, rasakan pada dirimu untuk meningkatkan kesadaran. Tapi kamu tidak boleh mengaku sebagai itu saja. Di lisan hatimu harus mengakui aku Allah. Tuh, diriku tidak ada. Kalau mau meningkat kesadarannya, inilah yang Abah amalkan. Gigi dirapatkan tadi semua untuk menghadirkan dia, karena dia yang bisa membawa kamu ke dia. Hanya dia yang bisa memberi kamu segala apa yang kamu inginkan. Bikana makana biyakunu mayakunu fawujudul awalini bi. Segala sesuatu yang ada ini, kaibatan kaca ini Abah pecahkan. Segala sesuatu yang ada ini, lautnya, gunungnya, sungainya, orangnya, anjingnya, babinya, tadi semua, Kristennya, Hindunya, Budanya, semua. Dia semua. Nah sekarang dia minta jadi wujud. Kata dia, jangan lagi dipilih-pilih. Oh ini Kristen, ini Hindu, ini Buddha, ini Cina, ini. Ya kalau begitu berarti gelas ini nggak balik lagi wujud.
Dan Allah sifat nafsiyah itu al-wujud. Kalau sebelum kamu wujud, tidak akan ada yang mau wujud. Tadi semua. Ya. Sesederhana itu, maka melihat apapun, melihat dia. Itulah Nabi berkata, Ana Ahmad bila mim. Aku ahad. Tuh. Ahad kan. Ahad itu apa? Bukan satu. Ahad itu penyatuan. Sama ketuhanan yang Maha Esa. Agamanya Hindu, Kristen, Islam, Esa. Penyatuan. Nah ini yang harus dibangun kalau mau naikkan kesadaran. Tapi kalau kamu sebagai kamu, ya kamu tidak akan ada. Apa yang bisa dilakukan oleh gelas kaca ini tanpa kaca? Apa yang bisa dilakukan kaca tanpa biji kaca? Berarti ada Nurullah, ada Nur Muhammad pada biji kaca, tadi semua. Muhammad pada kaca, dan Adam pada gelas. Tuh, jelas. Satu. Makanya kayak Ustadz di TV itu mengatakan, ini jahilun fil ardi khalifah, ini Allah, ini malaikat, ini iblis, ini Adam. Mereka suruh sujud pada Adam. Coba, itu jahil, sejahil murakab. Sekarang nggak banyak disadari oleh orang. Sebenarnya kalau bagi orang berpikir jahil murakab, ada Tuhan, gitu, mutus Jibril kepada Muhammad, itu udah jahil murakab sebenarnya. Kalau paham saya tauhid. Berarti Tuhannya dianggap makhluk ngirim kepada makhluk, malaikat kepada Muhammad makhluk. Inilah sekarang manusia nggak kenal Tuhan. Karena logika berpikir mantiknya nggak jalan. Dikiranya ini Tuhan, kemudian kayak tadi, seperti tadi, si benang, kapas, dia membuat benang. Setelah itu si kapas membuat lagi kain. Si kapas membuat lagi baju. Bukan begitu. Kosong menjadi benang, biji kapas menjadikan kapas mentajalika, merubah diri, pakai bahasanya tajali. Maka kenapa dalam tasawuf tahalli, tajali. Makanya dalam huruf hijaiyah, Mama Gentur sudah ngajarkan dari alif itulah hakikat Allah, Adam. Maka kalau orang Jawa menyebutnya gotoloco, nah itu Hawa itulah ba tadi semua. Maka alif harus masuk pada ba tadi semua untuk ta. Semua. Ta untuk menjadi sa. Nah inilah awal cikal bakal adanya manusia. Sa, jim, ja, jelema, zigot, ja, ngen jelema harus dikosongkan ha, kho pindah titiknya ke luhur. Nah sekarang dibalik mundur. Bagaimana dari kho, bil kho, bil ha, bil jim, kembali ke shin leburkan ke ta leburkan ke ba leburkan kepada alif. Balik lagi, itulah hakikat Allah alif. Kul huwallahu ahad. Sebenarnya Allah sudah mengajarkan kepada kita berbagai hal. Tadi semua. Kata Abah nggak usah ngaji kitab Ihya, ngaji cukup aja ngaji gelas ini, ngaji asbak itu. Karena semuanya adalah. Dia sudah mengatakan, inna rabbaka ahatu bin nas, inna rabbaka ahatu bil alam, semua al-alamu mir'atu al-haq. Hanya dia yang sedang menyamar menjadi wujud yang lain, cuma manusia tertipu dengan wujudnya Tuhan. Nah inilah yang tidak bisa menaikkan kesadaran manusia tentang kehadiran Tuhan. Seperti halnya si gelas kaca ini, dia tetap mencari Tuhan. Dia ngaji di pondok tadi. dia mengatakan, dia dapat dalil dari Nabi Muhammad. Tadi semua, awaludini ma'rifatullah. Awal agama itu kenal pada Allah. Padahal kepada si gelas gini, awal agama itu kenali kepada kaca gitu. Si gelas kaca, awal agama itu kenali kaca. Karena kalau kamu nggak kenal pada kaca, kamu tetap merasa sebagai si gelas kaca. Maka pada saat si gelas kaca ini punya keinginan, punya kemauan, punya kahayang, itu bisa naon-naon. La haula wala quwata. Karena kamu tidak bisa menghadirkan si kaca yang wujud, yang meliputi. Kata si kaca, anna rabbaka ahatu binnas. Aku wahai gelas kaca yang meliputi dirimu. Kalau dalam bahasa hikam adalah kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un wa huwa alladzi dhaharu fi kulli syai'in. Bagaimana mungkin dihijab sesuatu padahal dia yang terlihat dalam segala sesuatu. Bahkan di penghujung sini kaifa yatasawwaru ayyahjubu syai'un walau lahu ma kana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin hijab oleh sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, andai kata tidak ada kaca, gelas kaca teh coba. Karena kalian mengapa tadi dari konsep awal dari teori logika manteknya salah. Allah mutus Jibril ngisi firman pada Muhammad. Itu tiga makhluk udah. Ada Tuhan, ada Jibril. Udah dari situlah kegagalan sudah. Kalau memahami seperti itu sampai di bawah pun hampir hancur. Itulah logika tasawur yang salah sehingga dia tidak bisa tasdik.
Mau jadi kiai geledegan 12 pan juga, kalau prosesnya kayak begitu, tetap saya yang jadi kiai dirimu. Akhirnya tadi dawir aja dibawa kayak Habib. Maaf ya. Karena yang berilmu kamu, yang mulia kamu, yang punya duit kamu. Akhirnya jadi Barsiso nggak sadar, jadi Firaun nggak sadar, hari semua. Inilah sahabat, logika Aristoteles yang luar biasa yang akhirnya dipelajari oleh Ghazali, Imam Ghazali, oleh Ibnu Sina tadi semua. Logika berpikir yang benar tadi semua. Ya, begitu jelas, hikam aja sudah demikian tadi semua. Jadi kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Gelas kaca ini tidak ada kalau nggak ada kaca. Kaca tidak ada kalau nggak ada biji kaca. Biji kaca tidak akan ada kecuali ada pasir kuarsa yang laisa kamislihi, yang sudah ngetah di mana. Nah inilah tadi semua. Nih baju Abah, ini kan baju berasal dari kain. Kain berasal, bukan kain menciptakan baju, kain yang menjadi baju. Maka bahasanya ja'ala. Allah aja berfirman, ini ja'ilun. Tuh beda, bukan kholaqo. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Tuh, aku menjadikan diriku. Nah, sudah ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalapa, pengganti aku. Nah, si gelas kaca ini pengganti si kaca tadi semua. Dan dia bersembunyi di sebalik kaca. Maka itulah kenapa baginda Nabi bersama, nadhara kulla syai'in malam yarallah fahuwal batil. Siapa melihat gelas kaca tidak mampu melihat kaca, batil. Ha gitu. Siapa mampu melihat pohon tidak mampu melihat Allah, batil. Siapa melihat bangunan tidak mampu melihat Allah, batil. Dari mana sih melihat Allah? Ya, bah? Dari pikiran. Tidak mungkin ada yang wujud. Maka dibuatlah dalil bahwa alam ini dalil adanya Allah. Itu bagi yang masih terhijab. Bagi orang yang sudah ma'rifat, Allah dalil. Mana mungkin yang maujud dalil kepada yang wujud. Mana mungkin yang muhadas dalil kepada yang qadim. Yang qadim dalil kepada yang muhadas. Maka dalam kaidah puji itu hanya satu saja, puji qadim alal qadim kalau sudah tauhid. Nah, ada puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Kalaupun puji hadis alal hadis, ulama menjamarkan dia saling memuji pohon ini dan pohon itu, tapi yang disaksikan yang dipuji Tuhannya. Tuhan yang meliputi pohon itu dan Tuhan yang meliputi pohon ini. Apanya? Kudrotnya, irodatnya, hayatnya, ilmunya. Manusia punya puji. Udah menggunakan alhamdulillah di pelam lil istighraq, sakabeh puji milik dia. Cuma tadi. Jadi puji hadis alal hadis, puji di tingkat syariat. Puji hadis alal qadim, puji di tingkat thariqat. Puji qadim alal qadim, nanti puji qadim alal qadim, puji di tingkat ma'rifat. Dia memuji dirinya sendiri. Sebetulnya dalam sholat juga, sholat syariat itu puji hadis alal hadis, boleh. Puji hadis alal qadim. Puji qadim alal hadis, itu di tingkat apa? Hakikat, ruh memuji si jiwa tadi semua. Tapi puji qadim alal qadim adalah Allah memuji dirinya sendiri. Itulah yang disebut sholatul daim. Itu adalah puji qadim alal qadim, adalah puji dia kepada dia, dia memandang dia, itulah tadi sahabat ya. Jadi ini ya kesadaran yang harus dibangun adalah tadi, bukan kesadaran dirimu. Tadi maka kata Tuhan, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali mati. Si gelas kaca ini tidak akan bisa melihat yang sebenarnya dirinya kaca kecuali dia mati. Mati itu apa? Pecahkan. Oh, ternyata aku nggak ada toh. Yang ada tuh kaca toh, yang qadim itu. Aku muhadas toh. Bagaimana mungkin aku sebagai gelas kaca? Nah, petantang petenteng, merasa wujud, merasa ada, merasa berilmu, merasa ini, merasa itu. Semua. Hati-hati kata Abah juga, konsep 200 tahun terakhir ini manusia ingin eksis di dunia dari semua. Akhirnya mau jadi habibnya, mau jadi kiainya, tadi semua ingin eksis, tadi semua. Ingin siapa? Menguasai gelas kaca yang bodoh tadi semua, ingin dikuasai oleh dia. Nah, ini yang harus dirubah paradigmanya. Kalian masih bersandar seperti itu, maka kalian tidak pernah menemukan diri kalian yang sejati. Tadi semua, ya. Sesederhana memahami gelas kaca ini, coba terapkan pada diri kalian. Sekarang si gelas kaca ini ingin menyembah Tuhannya. Tuhannya itulah kaca tadi semua yang meliputi dirinya. Inna rabbaka ahata binnas. Maka dikatakan wa nahnu aqrabu ilaihi. Aku lebih dekat kata Tuhan kepada kamu daripada
apa leher dengan uratnya, ya jelas. Kata si kaca kepada si gelas kaca, aku lebih dekat kepadamu. Bahkan kata dia, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Bagaimana mungkin gelas kaca ini menjadi wujud? Ada gelas kaca tanpa kaca. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Nah, adapun istilahnya dalam Quran disebut dah ada ilah, ada Allah, ada Rob. Nah, itu beda-beda. Allah itu adalah nama di alam zat, nama zat. Rob adalah nama di alam sifat. Nah, disinilah kenapa Tuhan menyebut dirinya ilah, Rob, Allah. Lillahi ma fis samawati wal ard. Ada Allahu nurus samawati wal ard. Kepunyaanku lah ya apa yang di langit dan bumi. Allah. Lillahi, kepunyaan dialah. Nah, itu udah beda kan? Sudah dia. Lahu ma fis sama, dialah dia itu gitu. Lahu ma fis samawati wal ard. Barulah kata dia, kul huwallahu ahad, dan katakan akulah semuanya ahad dari semua ya. Ahad itu adalah penyatuan segalanya. Pada af'al, pada asma, pada sifat, pada zat, meleburlah. Pada gelas inilah wujud. Jadi kalau begitu sekarang mencari yang laisa kamislihi, pasir kuarsa yang akan menjadi biji kaca, mana ya pada kaca ini. Maka itulah kata dia, huwal awal aku, huwal akhir aku, huwal dohir aku, huwal batin pun aku. Barulah kalian bisa menarik segalanya. Karena kalian satukan Allah sekarang wujud pada kalian. Tadi semua. Baru itu sahabat ya akan naik kesadaran. Bagaimana caranya begitu, Bah? Duduk yang manis, kemudian pejamkan mata, rasakan dengan nafas, matikan nafasmu. Tadi semua, kan tadi lihat. Kata Imam Ghazali, kalau kamu ingin Lailatul Qadar di tanggal 21, di tanggal 23, 25, 27, 29, pada saat ombak tidak bergelombang, pada saat air tidak beriak, nah itu maksudnya napasmu tadi semua. Berhentinya napas alam, ya maksudnya kamu gitu. Tahan, lidah ditekuk, lidah ditaikkan ke atas, gigi ditekuk, pejamkan mata, matikan kamu, berhentikan ombak gelombang, nufus yang ada pada jantungmu yang duk dek. Tahan sesaat, karena pada saat kau tahan, berhentilah gelombang dan ombak itu. Cuma kadang-kadang ngajinya kan tadi, karena kaidah manteknya nggak jalan. Jangankan masalah istilah kayak begitu Imam Ghazali, Tuhan pun masih dikadali. Ada Tuhan, ada Jibril, ada Muhammad, udah 3 sosok, udah 3 tempat. Dianggap berpisah semua. Ini kan udah gagal dalam ilmu mantek, dalam ilmu tauhid. Bagaimana mau dipisahkan? Gelas kaca, biji kaca, pasir kuarsa. Bagaimana? Esakan kul huwallahu ahad. Semua. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Af'al, asma, sifat, zat. Satu. Kulit kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak keletik. Satu. Dari semua. Itulah Islam, iman, ihsan. Satu. Dari semua. Islam ngomongin cangkangnya, iman ngomongin dagingnya, ihsan ngomongin rasanya. Yang paling penting adalah rasa. Cuma rasa tidak akan ada kecuali pada iman, daging. Tapi daging tidak akan sempurna kalau nggak dibungkus dengan kulit. Itulah syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, ini sebenarnya sederhana. Wah, ngapain tatorikotan? Aduh, itu kembali lagi tuh orang gagal tuh yang kaidah mantiknya adalah gagal. Silakan Pak. Ya. Kaidah mantiknya gagal tadi semua. Ya. Tadi. Silakan Pak, silakan duduk. Ya. Kaidah mantiknya gagal. Semua. Saya melihat kiai-kiai udah gelar-gelar aja kaidah mantiknya gagal. Ya bagaimana mentasawur itu? Bagaimana bisa tasdik tanpa tasawur? Maka itulah kenapa sekarang banyak orang masih mengisbat seseorang sebagai duriat Nabi karena gagal dalam mentasawur. Tadi semua, ya. Hanya modalkan udang-udang gede aja tadi semua, ya. Nah inilah ya sahabat. Jadi itu ya, maka sebetulnya dalam hikmah yang lain, al-kaunu kullu zulmatun wa inna ma'ana rohu dhuhurul haqibihi faman ra'al kauna walam yashadu. Maka kita harus mampu melihat dia sebelum, di dalam, atau setelah. Ya, kita harus mampu melihat dia. Karena kalau tidak, apa yang bisa kamu lakukan? Sholat apa yang kamu lakukan? Syahadat apa yang kamu lakukan? Maka Abah sudah menjelaskan tentang apa itu Nabi Muhammad, apa itu Nur Muhammad. Nabi Muhammad ada di penghujung. Nur Muhammad sudah ada sebelum ada makhluk. Jadi yang disebut Muhammad itu yang mana? Kalau gagal di situ pun udah gagal total itu. Tadi semua. Tidak akan pernah bisa bersahadat. Karena yang namanya tadi. Maka
disinilah sebetulnya konsep yang paling prinsipal yang dibelokkan orang pada saat adalah tidak memahami hakikat Muhammad. Nabi kita bukan nama Ahmad. Nabi kita bukan Muhammad, tapi Ahmad. Tapi yang telah melahirkan Muhammad, telah menjadi Muhammad. Tajalli sempurna nur Muhammad pada dirinya. Nah, kita pun sama. Kalau mau jadi umatnya, masukkan pada gelombang yang sama. Maka dengan gelombang yang sama itulah kalian tadi semua. Hanya bagaimana mau dengarkan radio Prambors kalau nggak masuk pada frekuensi gelombang yang sama dengan Prambors tadi semua. Ya, akhirnya Tuhan mengatakan dalam Quran, ada wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Mereka hanya melakukan sia-sia dalam hidupnya tadi semua. Atau dalam kata Quran muflis adalah dia. Atau dalam hikam tadi al-kaunu kulluhu zulmat, al-amalu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syirri ikhlasi fiha. Kalau kamu tidak mengenal dirimu, tidak mengenal Tuhanmu, pada saat apa yang ibadah yang bisa kamu lakukan, itulah kata baginda Nabi, awwaluddini ma'rifatullah. Ya sahabat, awwalu wajibin alal insani ma'rifatu ilahi bistiqani. Atau Imam Syafi'i, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'malu mardud. Tadi semua ya. Jangan ngaku umat Syafi'i tapi justru masih tadi kaidah tasyawurnya untuk tasdiknya masih jauh. Memahami itu akhirnya tadi nggak sedikit tadi malam ada kiai di sini baru enggak, iya coba berhentilah menceritakan Nabi Muhammad ke langit. Nah, yang dikaji Tijan Darori, yang dikaji Barohin, yang dikaji Kifayatul Awam, tapi omong Tuhan tidak punya jihad, tetap aja Tuhan dianggap di luhur. Tadi semua. Ini kan tadi akibat apa? Tidak memahami konsep Tuhan. Karena dianggap tadi Tuhan pada saat dia kosong ingin tajalli di alam dunia ini, hal ata'ala, dia Tuhan masih tinggal aja di atas. Ya enggak. Tadi semua. Sama aja kamu ingin menelusuri baju, pada saat si baju ingin menelusuri dari mana dirinya, dia pikir baju ini bukan kapas gitu loh. Tadi. Karena dianggap ini menciptakan ini. Tuhan menciptakan benang, Tuhan menciptakan kain, Tuhan menciptakan baju. Padahal Tuhan menjadi benang, menjadi kain, menjadi baju. Dia semua. Dibagilah hakikat, ma'rifat, hakikat, tarekat, syariat. Tadi semua. Zat, sifat, asma, af'al. Ya gimana kamu mau nyari dia? Udah wujud pada segala apa yang wujud. Maka kata Imam Ghazali, Tuhan itu lebih terang daripada segala yang terang. Lebih terang dari matahari. Mana mungkin Tuhan menciptakan sesuatu yang terang, ada yang lebih terang dari dirinya. Inilah kenapa manusia di alam dunia ini terjebak di syariat. Pahala dari surga, bidadari, dari semua. Tadi. Tapi dia bidadarinya haya. Bidadari mah loba tuh. Garulis. Pokoknya di sinilah tempat bidadari. Di sini tempat bidadari tadi. Ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha rogoda. Nah itu. Tapi sayang manusia sekarang gak ketemu bidadari. Gak ketemu dengan hurun in. Gak ketemu dipan dari emas. Gak ketemu dengan mobil Mercedes. Karena tadi dia sudah mengarang tadi. Ya adamuskun anta wa zaujuka jannata wa kula minha ragada haitsu si'tum. Kemudian wala taqrabu hadhihi sawa. Ini dia malah mendekati pohon itu. Ini tadi kata Allah, ihbit turunlah kamu. Kalau iblis fakhruj, uhruj. Kalau iblis bahasa lebih kasar. Qala fakhruj minha. Kalau kepada Nabi Adam sopatan ihbit, lungsur dan lungsur. Nah, gitu. Lungsur, bukan turun, tilhur kahanat. Ini kalau bicara ngomong Tuhan itu nggak ada bicara atas itu lawannya bawah. Yadullah, kekuasaan Tuhan, bukan kekuasaannya, bukan jaraknya. Nah ini akhirnya pada Mi'raj, akhirnya ngomongnya Nabi ke langit. Nah itu karena dianggap atas itu lawan bawah. Padahal yadullahi fawqa aydihim, tangan kekuasaan Tuhan di atas tangan makhluk, tapi dia hanya bergerak dari satu titik menuju titik yang sama. Itulah cara membangun kesadaran. Kesadaran yang ada itu dibangun oleh dirimu sendiri. Ya. Kesadaran yang harus dibangun oleh dirimu sendiri. Akulah. Sesungguhnya, kalau kamu baju, sesungguhnya sebenar-benarnya aku baju ini adalah kain. Sebenar-benarnya kain ini adalah benang. Sebenar-benarnya benang ini. Aku adalah kapas. Nah, sadari itu. Sadari kamu sebagai kapas. Hatimu mengatakan, aku kapas. Dan baju ini tidak ada. Gitu. Aku tidak ada. Aku Allah dan diriku tidak ada. Nah ini
Kalaupun di gelas kaca, sadari kamu bukan gelas kaca. Sesungguhnya diriku adalah kaca. Si kaca, sesungguhnya kaca itu adalah biji kaca. Sesungguhnya biji kaca itu adalah tadi pasir kuarsa yang laisa kami entah di mana adanya, dari kosong. Barulah si gelas kaca ini akan menemukan penyadaran. Maka dia sekarang tinggal berpikir menarik dengan pikiran rizki. Karena kamu adalah bukan kamu. Nah, kalau kamu adalah kamu, itulah yang disebutkan tawakal. Tawakal itu mewakilkan seluruhnya kasih kepada dia. Sadari kehadiran dia, sadari kewujud dia, sadari yang berilmu dia, sadari yang hidup dia. Barulah kamu bisa tarik tadi semua. Ya, bahkan kata Abah juga, wah dahsyat, Abah di Jerman Timur minta pete ada. Itu makanya kalau udah ngerti teori kayak begini sahabat, kamu tuh senang nakal kayak Nabi Ibrahim. Ya Allah, nah itu. Bagaimana hidupkan yang mati? Gitu kan tadi. Sama kan Nabi Musa, semua Rasul itu kalau udah kenal senang ya tadi, bercanda sama Tuhan bahasanya. Tuhannya juga jangan dianggap misah sama kamu. Nah inilah persoalan tadi semua. Karena Tuhannya inna robbak atau binas, kamu bisa muji dia dengan kamu sendiri. Aku ingin makan pete di Jerman Timur. Abah pernah nguji Allah di Belanda. Aku ingin makan jengkol dengan sambal terasi. Kalau ngomongnya cikidang sih bisa, tapi ini kan Belanda. Belanda bung. Koidah mantek nggak berlaku. Tadi semua. Tapi disinilah pada saat sudah bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awalim itu usahkan ayana sia didinya naon ke bakal ayak. Ini kalau sudah mengerti, inilah disebut ilmu titik ba tadi semua, dan itu harus dilatih tadi, menghilangkan diri. Selama kau ini kena saya ini udah ampun tadi semua tidak akan ada ya sahabat, karena sesungguhnya kita tidak ada. Tadi semua ya, maka begitu banyak ayat dalam Al-Quran tadi semua. Maaf, kesadaran ini bahkan tidak dimiliki oleh kiai-kiai, banyak kiai pesantren yang nanam muka Abah, kayak malam masih kelabakan, bingung. Nah, itulah bagaimana dibayangkan Nabi Muhammad datang ke langit, itu menggambarkan Tuhannya yang hayal, pasti itu surganya hayal, bidadarinya hayal, alam barzahnya hayal, siksa kuburnya hayal. Maka dia akan kembali lagi ke sini jadi ashabul yamin. Masih baik ya ashabul yamin, ashabus simal. Orang juga nggak ngerti apa sih ashabus simal? Masuk ke alam binatang, tumbuhan, batu, semua. Apa ashabul yamin? Jadi manusia tapi sengsara di dunia ini. Apa itu ashabikun? Balik, itulah yang rojiun. Dia surga yang tidak ada bidadari, surga yang tidak sungai susu, surga yang tidak sungai madu, surga yang tidak ada istana, surga yang hanya memandang wajah dia. Itulah surga yang sebenarnya surga. Dan itu hanya akan kamu raih kalau kalian sudah mampu menyaksikan wujud Allah, surga Allah di alam dunia ini. Wujudlah dia di alam dunia ini. Barulah akan ketemu dia yang maha wujud. Dari semua. Ya. Kalau di sininya hayal, pada kata Allah, man kana fi hadil a'ma, fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa yang buta pada Tuhan di sini, dia akan buta pada Tuhan di sana. Ya. Mohon maaf atas kekurangan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq tadi semua. Jadi intinya adalah untuk penyadaran adalah tadi. Ya, Abah sudah gamblang contohkan, dan Abah sudah semua ya, tinggal nanti yang belum praktek, karena Abah ingin biar kalian paham dulu semuanya. Nanti kita bisa bareng praktek 5 menit tadi semua ya. Coba pertama dengarkan kata Abah dulu, nanti dengarkan kata kalian sendiri. Nggak ada gunanya kata Abah, maka kata ilmu itu tentang diri sendiri. Maka dari dulu sahabat, ilmu itu dulu yang ngajarkan Allah. Nah di model sekarang ini tadi orang diajarkan orang dari luar, ini yang menjadi hijab nuronnya. Bukan tambah pinter, akhirnya makin keblinger tadi semua. Tadi semua. Sehat semua ya. Mohon maaf atas kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.